Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eko Dewi Sulistiawati, Unit Kerja SD Negeri Prayo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru senantiasa memiliki kemampuan yang baik serta kesadaran yang tinggi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan melalui konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang terdiri dari hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, keyakinan sekolah maupun kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif artinya disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri, serta motivasi internal bukan atas dasar paksaan atau pujian yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam melakukan tindakan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia terdiri dari 3 hal. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan penghargaan. Dan ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dan kedua yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan merupakan motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi internal. Selanjutnya, kita sebagai guru perlu menghindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Yang ketiga, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol manajer guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perlakuannya dan mendukung murid atas perilakunya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer pula, sehingga tercipta estetika sukses pada diri siswa. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di dalam kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah dengan 3 tahapan, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi guru penggerak. Budaya positif juga dapat terwujud visi guru penggerak melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pada bagian refleksi terdapat beberapa pertanyaan, di antaranya sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti di modul ini.
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan sejawat di sekolah. Kemudian, hal yang menarik bagi saya untuk dipelajari yaitu saat mempelajari segitiga restitusi. Ternyata ada tahap-tahap yang harus diikuti untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan siswa tanpa membuat siswa merasa dipermalukan, sehingga muncul keyakinan diri siswa sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah ketika saya menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan siswa di sekolah, saya menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Pertanyaan berikutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti di dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang kurang bersemangat mengikuti pelajaran di awal jam pelajaran. Siswa tersebut terlihat mengantuk dan kurang bersemangat. Saya menggunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat senang dan termotivasi untuk melakukan perbaikan diri dan menambah kompetensi mengenai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di sekolah menurut saya adalah sudah muncul motivasi internal siswa sesuai dengan keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun sebatas pada tahap menstabilkan identitas dengan menyampaikan melakukan kesalahan itu hal yang wajar. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menempatkan diri pada posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih tenang karena perasaan siswa lebih dihargai. Selain itu, muncul motivasi internal dari siswa untuk menjadi lebih baik. Selain itu, permasalahan pun dapat selesai dengan baik pula. Selain itu, membangun komunikasi yang baik bersama siswa akan lebih mudah dalam memunculkan tanggung jawab pada diri siswa. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah kolaborasi bersama rekan sejawat dan juga kebijakan yang berpihak pada murid dari kepala sekolah. Selain itu, kolaborasi bersama orang tua siswa agar budaya positif dapat terus dilaksanakan di rumah. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.